Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Halaqah Jumat malam, Halaqah Pekanan untuk bapak-bapak ekspatriat di Hong Kong, namun juga disiarkan langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong, sehingga bisa diikuti oleh semua kalangan, baik bapak-bapak juga atau ibu-ibu yang bisa mengikuti secara online melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, halaqah ini selalu kita selenggarakan setiap Jumat pekan dalam rangka untuk thalabul ilmi, menambah khasanah keilmuan kita, dalam rangka untuk bersilaturahim, karena diikuti tidak hanya bapak-bapak yang ada di Hong Kong, tapi juga teman-teman, saudara-saudara ikhwan yang dulu pernah di Hong Kong dan sekarang sudah bertebaran di muka bumi dimanapun berada. Ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, ada yang di Abu Dhabi, ada yang di kemarin itu berkelana ke US, ada yang sampai ke Afrika. Dan alhamdulillah dengan media ini kita bisa tetap terhubung, tetap bersilaturahim, dan semoga Allah memberikan kita barokah, keberkahan melalui forum ini, walaupun secara online, tapi tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para alim ulama, dan para semua umat Islam yang perjuangkan agamanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti di yang akhir mendapat syafaat dari beliau. Karenanya marilah kita senantiasa menyampaikan salam kepada beliau. Masya ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan rahimakumullah, malam hari ini, hari ini ya, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan panjang umur dan kekuatan untuk nanti mencapai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Namun karena kita masih di bulan Sya'ban, maka malam hari ini kita akan ulas, kita akan review kembali, kita akan diskusikan kembali hal yang terkait dengan bulan Sya'ban, keutamaannya, hal yang ibadah-ibadah yang seputar di bulan Sya'ban, dan mungkin ada mitos-mitos di bulan Sya'ban, atau mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan di bulan Sya'ban tapi dilakukan. Nah, kita coba diskusikan, mudah-mudahan ini semakin menguatkan keilmuan kita, semakin menguatkan akidah kita, dan membimbing kita untuk menjalankan agama ini sesuai dengan kaidah yang seharusnya dilakukan. Dan sebelum kita memulai, Ustadz Husnul sudah menyiapkan materinya yang sangat, tadi saya lihat persiapannya sangat serius sekali gitu, dan mudah-mudahan nanti semua sudah bisa dipaparkan dengan lengkap sebagaimana biasanya, dengan berbagai aspek. Dan marilah kita buka halaqah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Husnul Ibnu Haris untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال في آية أخرى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia ini kita semua bisa sama-sama bergabung untuk melanjutkan kajian rutin kita Jumat malam sekaligus silaturahim. Alhamdulillah, ini adalah berkat rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Kemudian salawat beriring salam pada Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya yang ada di grup ini, di kajian ini, menjadi orang-orang yang berdiri berbaris bersama para ulama-ulama kita, sahabat-sahabat Nabi, sebagai orang-orang yang membela agama Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Zoom maupun yang di mana live Facebook. Malam hari ini materi kita berkaitan dengan Sya'ban ya, keutamaan bulan Sya'ban. Ini harusnya di depan nih kita bahas ya. Cuma kemarin lupa mulu ya. Dan terkait materinya izin belum bisa share screen maksudnya. Ini kita semua boleh ya sama-sama menyalahkan Ustadz Abdullah Rahman Saleh ya. Karena harusnya malam ini jadwal beliau, tapi beliau undur diri mulu. Ya, banyak kali alasannya ya. Semoga Allah mengampuni beliau terkait masalah ini. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mengampuni kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, jamaah sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan lalu kita sudah bahas terkait masalah bulan Rajab ya. Terkait masalah bulan Rajab, sejarah singkat penetapan syariah lagi tahun Hijriah ya sudah kita sampaikan. Insya Allah tidak perlu diulang lagi di pertemuan ini. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penetapan kemuliaan sebuah hari, waktu, kemudian bulan ya, tahun misalkan, itu kita kaum muslimin tidak boleh secara sepihak tanpa dalil ya menyatakan, mendeklarasikan bahwasanya hari ini memiliki keutamaan ini, bulan ini memiliki keutamaan titik bla 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 dan seterusnya tanpa berdasarkan dalil. Nah, ini semua para ulama sepakat kira-kira seperti itu. Pengkhususan hari, bulan, pokoknya waktulah secara umum ya. Begitu juga dengan tempat ya. Pengkhususan waktu, tempat, apalagi perbuatan tertentu ya, yang dalam arti yang belum pernah ada bentuk ibadah yang serupa. Nah, itu para ulama sepakat bahwasanya ini tidak boleh ya. Karena ini melanggar ketetapan agama kita. Kemudian selanjutnya, nah ini perlu kita ketahui bersama terkait masalah ini. Saya ulangi lagi, kita menetapkan bahwasanya waktu, tempat, atau misalkan kita memunculkan sebuah ibadah tertentu yang tidak pernah ada jenis ibadah yang sama. Kita mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah perintah, ini adalah sebuah fadilah yang memiliki keutamaan khusus bla 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 tanpa dasar dalil, itu para ulama sepakat ini nggak boleh. Ya. Hanya saja kemudian apa yang kemudian menjadi polemik ya di kalangan kita kaum muslimin itu adalah
pengkhususan malam-malam tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu yang sudah ada jenis ibadah yang sama, ada dalil-dalil landasannya, hanya saja dalil-dalil landasannya itu lemah ya. Kira-kira seperti itu. Lemah atau dhaif ya, biasa kita ketahui dengan dhaif, baik itu ya dengan tingkatan-tingkatan dhaifnya itu ya, ada yang mursal, ada yang munqati dan seterusnya itu ya. Nah, ini udah lah banyak lupa ini ilmu hadisnya ini ya. Ini mungkin Imam Ghazali bisa mengingatkan kita terkait ilmu hadis. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua keturunan-keturunan yang memiliki pengetahuan luar biasa dalam ilmu hadis, karena ini ilmu hadis adalah salah satu ilmu yang membedakan ya antara kita dengan agama yang lain ya, luar biasa, terutama ilmu sanad ya. Baik, ini yang menjadi polemik adalah perbedaan itu ya, sebenarnya perbedaannya hanya di poinnya hanya pada bolehkah kita berbuat atau melakukan sebuah ibadah atau amal tertentu berdasarkan hadis dhaif. Nah, ini perbedaannya sebenarnya di situ aja ya. Di masalah ibadah ya. Kalau masalah akidah ya semua ulama sepakat tidak boleh ya kita menetapkan sebuah keyakinan tertentu ya, pokoknya yang berkaitan dengan masalah akidah berdasarkan hadis dhaif itu nggak ada. Semua ulama sepakat itu nggak boleh ya, masalah akidah. Termasuk diantaranya misalkan dalam masalah ibadah juga ada yang bersinggungan langsung dengan keyakinan. Contoh misalkan ibadah-ibadah wajib. Nah, nggak ada kita mewajibkan sebuah ibadah tertentu tanpa dasar, tuh nggak ada. Nggak boleh. Ini sudah masuk dalam masalah akidah. Masuk ranahnya ke akidah. Kenapa? Mewajibkan sesuatu. Menghalalkan sesuatu juga sama. Mengharamkan sesuatu juga sama. Ya, itu masuk pada bersinggungan langsung dengan garis-garis batasan akidah ya. Itu udah masuk masalah akidah. Tidak hanya masalah fikih lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian bahkan para ulama juga banyak yang mengatakan termasuk mengkategorikan sebuah ibadah tertentu di waktu tertentu yang tidak ada landasan dalil yang jelas, masuk pada kategori itu. Seperti misalkan ya, jadi bukan wajib dan haram, tapi jadi sunnah misalkan. Kita menjadikan ibadah tertentu ya dengan dalil yang dhaif ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang berdasarkan hadis dhaif kemudian kita mengatakan dia sunnah. Nah, ini bahkan para ulama mengatakan ini juga masuk pada ranah itu. Ya, sudah menyentuh ke ranah itu. Karena sunnah itu sendiri adalah hukum syar'i yang tidak mungkin ditetapkan oleh para ulama kecuali berdasarkan hadis yang at least hasan lah. Ya, bukan Mas Hasan ya. At least hasan ya, atau atasnya dhaif itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini maka kemudian yang jadi pembahasan itu kan jelas, berarti ibadah-ibadah yang bukan ibadah baru ya. Nah, kalau membuat jenis ibadah baru itu jelas tuh bid'ah ya, haram ya. Misalkan terserah ya, menambah misalkan jumlah rakaat atau misalkan baca Quran dengan cara jungkir balik atau apa. Nah, itu jelas itu ya, itu sudah modifikasi itu. Sehingga ini masuk pada kategori bid'ah. Yang jadi polemik adalah pembahasan perbedaan pendapat, ributnya kita kaum muslimin adalah menyatukan ibadah-ibadah yang sudah ada landasan dalilnya di waktu-waktu tertentu dengan berdasarkan dalil-dalil yang tidak disepakati untuk dipakai, kira-kira gitu ya. Contoh misalkan yang terjadi dengan nisfu Sya'ban misalkan ya. Seperti membaca Yasin 3 kali. Baca Yasin itu kan sesuatu yang semua ulama sepakat, nggak ada baca Yasin bid'ah tuh nggak ada baca Yasin haram tuh nggak ada. Kira-kira seperti itu. Namanya baca Yasin ya, Yasin dari mana? Dari Al-Quran gitu. Salah satu surah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam Al-Quran. Ini semua orang sepakat. Kira-kira seperti itu. Yang jadi masalah kan 3 kalinya itu loh. Nah, kira-kira gitu. Why gitu kan? Lapo, kok bisa? Kenapa? Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 7 kali? Kenapa enggak 100 kali? Kenapa enggak 1000 kali? Kenapa enggak 1 kali? Kira-kira gitu ya. Itu kan masalahnya di situ aja. Kemudian poin lain misalkan, kenapa bacanya harus nisfu Sya'ban? Kenapa bacanya enggak rubu Sya'ban? Rubu itu
seperempat misalkan di malam ke-7 atau malam ke-8, kenapa nggak sepanjang malam? Kan perbedaannya di situ aja gitu. Artinya perbedaannya adalah bukan perbedaan yang masuk pada ranah bid'ah mungkarah yang benar-benar sama ulama disepakati sebagai bid'ah 100%, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi kan perbedaan pendapatnya itu tipis, kira-kira gitu ya. Masalahnya itu tipis gitu. Nah, nanti kita akan bahas dalil-dalil ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, perkataan para ulama juga. Nah, nanti kita akan insya Allah bismillah kita akan sampai kepada kesimpulan yang berkaitan dengan masalah ini, dan insya Allah kesimpulannya ya sebagian kita udah tahu lah, sebagian mungkin belum ya, insya Allah. Baik. Nah, ini yang perlu kita menurut saya perlu kita pahami bersama ya. Kita pahami betul bahwasanya perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu yang spesifik ya dalam masalah Sya'ban ya, keutamaan bulan Sya'ban itu hanya pada masalah hukum beramal dengan hadis dhaif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait menyatukan amalan-amalan yang ibadah-ibadah yang sudah ada landasan dalilnya. Maksud saya begini. Zikir itu kan jelas. Zikir itu adalah ibadah yang dalilnya jelas gitu loh. Dalilnya jelas, dalilnya ada, dan itu adalah ibadah yang semua orang sepakat memang harus kita lakukan, zikir. Kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran jelas gitu kan. Landasan dalilnya jelas. Kemudian misalkan sholat sunnah, misalkan sholat sunnahnya adalah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak misalkan. Kemudian sholat tahajud, itu kan ibadah-ibadah yang landasan dalilnya jelas, kira-kira gitu ya. Kemudian yang menjadi perbedaan itu adalah memposisikan atau mengkhususkan atau menyatukan ibadah-ibadah itu di waktu tertentu, atau memberikan semacam label tertentu pada ibadah-ibadah tersebut jika dilakukan di waktu-waktu tertentu. Jadi bukan membuat ibadah baru, kira-kira seperti itu. Jadi contoh misalkan ya, orang zikir di malam nisfu Sya'ban itu, kira-kira itu ibadah baru apa bukan? Yang boleh, yang mau jawab silahkan. Saya tanya ke bapak-bapak yang ada di Zoom. Orang zikir atau baca Yasin di malam nisfu Sya'ban itu ibadah baru apa bukan? Pak Adi, Ustaz Rahman yang jawab. Ya, Ustaz Rahman silahkan jawab. Bukan. Nah, bukan ibadah baru. Memang faktanya demikian. Bukan ibadah baru, kira-kira seperti itu. Dan waktu malam nisfu Sya'ban itu bukan waktu yang berbeda dari waktu yang lain, kira-kira seperti itu ya. Ya malamnya sama malam, ya bulannya sama bulan, gitu ya. Sehingga perbedaannya itu tidak perbedaan yang berat, kira-kira seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita bahas. Baik. Kemudian poin yang kedua, tadi poin yang pertama beramal dengan hadis dhaif, yang kedua adalah mengkhususkan waktu, malam, tempat tertentu dengan fadilah-fadilah bla 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 itu ya. Nah, ini jadi poinnya cuma di dua itu. Poin perbedaan kita itu hanya ada di dua itu. Sementara apabila ada orang, oknum atau apapun itu, jamaah, negara bahkan misalkan melakukan sebuah ibadah baru ya, dalam waktu-waktu tertentu, ya semua sepakat. Kira-kira nggak boleh, kira-kira gitu kan. Atau misalkan merayakan perayaan khusus, misalkan seperti nisfu Sya'ban misalkan, dengan dicampur antara ibadah yang ada landasan dalilnya, yang ibadah yang sudah ada dalilnya, dicampur dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nah, itu beda lagi. Dia bukan haram karena ibadahnya ibadah yang dilakukan, bukan. Haramnya adalah karena ada sesuatu yang di luar ibadah tersebut yang dia itu haram digabungkan dengan ibadah itu. Kira-kira seperti itu. Jadi haramnya bukan karena ibadah. Sebagai contoh, misalkan orang sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban dengan cara menggunakan misalkan pakaian setengah badan. Nah, ini kan something nggak boleh gitu loh. Bukan nggak bolehnya karena sholatnya, bukan, tapi karena perbuatan pakai baju setengah doang itu semua jamaah misalnya. Ini kan
haram. Kemudian misalkan sholat malam tahajud di malam nisfu Sya'ban di masjid gabung semua laki-laki dan perempuan tanpa pemisah, kemudian zigzag apa namanya selang-seling cowok cewek. Ini kan haramnya bukan karena sholatnya, tapi karena mencampur antara jamaah laki-laki dan perempuan. Nah ini kita harus paham. Kalau ada perbuatan seperti ini, maka ini jelas nggak ada istilahnya, nggak ada tawar menawar gitu, nggak ada tawar menawar bahwasanya ini haram, dan haramnya bukan karena ibadahnya, tapi karena ada sesuatu di luar ibadah yang kemudian dimasukkan ke dalam ibadah tersebut. Nah ini sudah masuk pada kategori bid'ah mungkarah yang apa namanya orang nambah-nambahin gitu ya, sholat yang ditambahin dengan kira-kira seperti itu. Maka ini perlu kita pahami bersama. Jadi 2 poin tadi yang menjadi landasan perbedaan kaum muslimin, kemudian 1 poin yang kita semua sepakat, kira-kira gitu, yang bahwasanya itu diharamkan. Taib, dan berbagai contoh-contoh lainnya ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol di sesi diskusi. Taib, selanjutnya kita geser ke apa namanya hadis ya, dalil-dalil tentang keutamaan bulan Sya'ban. Salah satu hadis yang sahih yang kita sudah baca di mana di kajian di bulan Rajab, gimana redaksi hadisnya? Bahwasanya Rasulullah SAW itu puasa ini ya, apa namanya di bulan Rajab dan bulan Ramadan, di bulan Sya'ban beliau puasa full 1 bulan tuh. Di beberapa sampai para sahabat ada yang mengatakan bahwasanya seolah-olah Rasulullah SAW tidak pernah berbuka. Kemudian di waktu yang lain mengatakan bahwa seolah-olah Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa. Nah itu di bulan Sya'ban. Ini misalkan salah satu hadis yang sahih, artinya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian hadis yang lain misalkan hadis sahih juga, hadis yang membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalnya seorang hamba itu di bulan Sya'ban. Ini juga hadisnya sahih ya. Ini kan keutamaan umum ya. Ini juga hadisnya sahih. Kemudian misalkan hadis-hadis yang lain, misalkan dari salah satunya dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban atla Allahu ila khalqihi fayaghfir lil mu'minina wa yamli lil kafirina wa yad'u ahlal haqqi bihaqdihim hatta yad'u." Rasulullah SAW bersabda bahwasanya malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu, di redaksi hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi kemudian mengampuni hamba-hambanya dan seterusnya, yang berdoa dikasih dan seterusnya. Nah ini ada hadis sahih kira-kira seperti itu, meskipun ada hadis yang serupa cuma lafaznya berbeda. Nah ini dhaif ya, bahkan ada yang maudhu, palsu kira-kira gitu. Intinya terkait keutamaan bulan Sya'ban ini, jamaah sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruh hadisnya dhaif. Tidak semuanya dhaif. Ada hadis-hadis yang hasan, ada yang bahkan sahih, kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa hadis dhaif di antaranya misalkan nah ini ya, salah satu hadis yang barusan saya baca mirip ya. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yaumaha. Apabila masuk dari siapa ini, Ibnu Majah wal Baihaqi fi Sya'b, Imam Ibnu Majah dan Imam Al Baihaqi di kitab masing-masing di bab Sya'bul Iman ya, beliau mengatakan bahwasanya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yaumaha." Apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, maka berdirilah kalian melaksanakan sholat malamnya. Wasumu yaumaha, berpuasalah pada siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Kemudian di waktu maghrib Allah SWT turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Ala mustaghfirin fa'aghfir lah." Ada orang ini enggak, hambaku yang meminta ampun enggak sehingga aku mengampuninya. Ala mustarziqin fa'arzuqahu. Ada enggak yang meminta rezeki sehingga aku memberikan rezeki. Ala mubtalin fa'u'afi, ala sa'ilin fa'utiyah, ala kadza wa ala kadza, dan seterusnya. Hatta yattali'al fajru. Ada enggak gitu yang minta sehingga aku kasih, dan
seterusnya dan seterusnya. Sampai terbit fajar. Nah, ini misalkan salah satu hadisnya ya. Wa hadzal haditsu mawdu'un fa fi isnadihi Ibnu Abi Sabrah qala anhu al-Imam Ahmad kana yad'ul haditsa. Hadis ini adalah hadis maudhu dengan lafaz ini ya, jamaah sekalian. Karena ada hadis lain yang sahih yang lafaznya hampir mirip, kira-kira gitu ya. Imam Ahmad mengatakan ini hadis ada perawinya namanya Abu Sabrah. Dia ini kata Imam Ahmad bin Hambal kana yad'ul hadis. Dia suka memalsukan hadis. Nah, kira-kira begitu. Sehingga perkataan dia impossible kita bisa terima. Nggak boleh. Sekali orang memalsukan hadis, maka tidak boleh omongannya dipegang. Apalagi dia meriwayatkan hadis. Kira-kira gitu. Kemudian di hadis ini juga misalkan Al-Imam Al-Busairi juga menyatakan bahwasanya, dan juga Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif ya, dan seterusnya. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh hadis lain misalkan banyak juga ya, nggak cukup mungkin waktunya kita sebutkan ya. Intinya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang sahih, ada beberapa hadis yang dhaif. Kemudian perlu kita juga perhatikan perkataan para ulama misalkan terkait masalah ini ya. Contoh yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan balagana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Telah sampai kepada kami bahwasanya doa itu diijabahi oleh Allah pada 5 malam. Ya, artinya ijabahnya kuat, kira-kira seperti itu ya. Kekuatan diijabahinya itu beda lah. Ada perbedaan ya, ada kekhususan ya. Ibarat sama dengan misalkan ketika seseorang itu berdoa di bulan Ramadan, atau berdoa di misalkan raudhah misalkan dan seterusnya, berdoa di waktu-waktu mustajab misalkan bainal adzan wal iqamah, itu kan ada landasan dalil. Beliau mengatakan balagana anna du'a yustajab fi khamsi layalin. Telah sampai kepada kami bahwasanya doa itu diijabahi oleh Allah, lebih kuat ijabahnya pada 5 malam. Yang pertama Lailatul Jumat. Kata beliau pertama malam Jumat. Yang kedua Aidain, yaitu malam 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wa awwalu Rajabin wa nisfi Sya'ban. Yang kedua adalah di awal bulan Rajab dan juga di tengah-tengah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan wa amma siyamu yaumin nisfi min Sya'bani fayusannu ala annahu min al-ayyamil al-biyad ats-tsalatsa. Beliau mengatakan bahwasanya adapun puasanya di hari nisfu Sya'ban itu disunahkan, kata beliau, lebih ke karena dia ayyamul bid. Ya, ayyamul bid 13, 14, 15 itu gitu. Bukan karena dia adalah hari nisfu Sya'bannya, bukan. Ya. Fa inna hadis as-siyam fihi la yasluhu lil ihtijaj. Dan hadis puasa khusus di hari itu masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan. Kira-kira seperti itu. Kalaupun kita melaksanakannya, memang kita melaksanakan karena dia ayyamul bid. Ya, hadis ayyamul bid jelas kesahihannya. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita melaksanakan, dianjurkan dilaksanakannya itu karena dia adalah satu dari 3 hari ayyamul bid. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadl. Adapun malam nisfu Sya'ban itu di dalam tentangnya ada keutamaan-keutamaan. Wa kana fi salafi man yusalli fiha. Dan orang-orang salaf ya zaman dahulu itu ada yang melaksanakan salat di dalamnya. Lakinnal ijtima'a fiha li ihya'iha fil masajid bid'atun. Akan tetapi ketika orang berkumpul di malam nisfu Sya'ban untuk menghidupkan malamnya di masjid, ini menurut beliau adalah bid'ah ya, Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian misalkan Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan walailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam. Nah, ini beliau menceritakan kisah ya. Bukan kisah, ya kisah kenapa malam nisfu Sya'ban diagungkan oleh orang-orang. Nah, ini beliau bercerita nih. Walailatul nisfi min Sya'ban
كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان bin Amir وغيرهم. Adapun malam nisfu Sya'ban, ya, dulu para tabi'in, ya, dari ahli Syam. Syam itu wilayah mana saja Pak Didi? Syam itu Yordan, kemudian apa tuh? Daerah-daerah situ tuh, ya, itu Syam tuh. Ya. Iya. Syria, ya, daerah-daerah situ itu daerah ahlu Syam tuh, ya. Benar. Tabi'in ahli Syam seperti misalkan Khalid bin Mi'dan, Makhul, Luqman bin Amir wa ghairuhum, kata beliau, yu'azzimunaha wa yajtanibuna fiha fil ibadah. Mereka dulu adalah orang-orang yang pertama kali memulai mengagungkan. Kemudian mereka yajtahiduna fiha, bersungguh-sungguh beribadah di dalam di nisfu Sya'ban. Wa an akhadhan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Dan kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang mengambil dasar perbuatan ini dari mereka, ya, yang mengikuti maksudnya, ya, baik itu keutamaan dan juga keagungannya malam tersebut. Waqad qila, dan juga dikatakan innahu balaghahum fi dzalika athara israiliyah. Dan juga kata Ibnu Rajab, ada juga yang mengatakan, nah ini tidak dikatakan siapa yang mengatakan, bahwasanya telah sampai kepada kaum muslimin keagungan dan keutamaan nisfu Sya'ban itu dari periwayatan Israiliyat, ya, orang-orang Israel gitu, ya. Bani Israel, falamma ishtahara dzalika anhum fil buldani ikhtalafa an-nasu fi dzalika. Ketika masalah keutamaan nisfu Sya'ban ini mulai masyhur, dikenal oleh orang banyak, maka kaum muslimin berbeda pendapat, ya. Ikhtalafan nasu fi dzalika, faminhum man qabilahu, minhum wafaqahum, ya, ala ta'zimiha. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak setuju dan ada juga yang setuju dengan ta'zim, mengagungkan, memberikan fadilah pada bulan nisfu Sya'ban. Minhum ta'ifatun min ibad ahli Basrah wa ghairuhum wa ankara dzalika aktsarul ulama'u min ahli al-Hijaz, ya. Kebanyakan ahli Basrah, ya, setuju dengan mereka, dan mayoritas ulama-ulama dari ahli Hijaz, yaitu berseberangan, kira-kira begitu, ya. Sehingga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa perkataan para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kalau kita lihat misalkan ulama-ulama Mesir, ya. Ulama-ulama Mesir sendiri misalkan mayoritas mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan untuk kita menghidupkan malamnya, karena beliau-beliau juga memiliki landasan-landasan dalil, ya. Misalkan yang pertama, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ad-Dukhan ayat 4, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Annaha lailatul nisfi min Sya'ban. Yang dimaksud dengan malamnya fiha, ya, di malam itu, ya. Di sini yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Kira-kira begitu. Dan ini para ulama banyak yang menafsirkan seperti ini, ya, seperti misalkan Imam Tabari, Al-Imam At-Tabari fi Jami'il Bayan, misalkan. Beliau mengatakan demikian, bahwasanya yang dimaksud dengan di situ adalah malam nisfu Sya'ban, meskipun ada juga ulama yang ahli tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud di situ adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira begitu. Kemudian misalkan Ibnu Abi Hatim, ya, Tafsirul Quran Al-Azim, ya, itu juga mengatakan demikian. Imam Qushairi juga mengatakan yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian Al-Imam Al-Karmani, kemudian Imam Al-Baghawi, dan banyak lagi, ya, imam-imam kaum ahli tafsir yang lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan malamnya di situ adalah malam nisfu Sya'ban. Meskipun ada ulama-ulama lain, ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud di situ adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira begitu. Kemudian misalkan hadis-hadis, ya, yang menunjang malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban secara umum, misalkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yanzilu lailatal nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru
li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin, ya. Itu juga hampir sama dengan redaksi hadis yang tadi kita baca, ya, baik yang maudhu maupun yang sahihnya. Kira-kira begitu. Allah turun ke langit dunia bahwa mengampuni hamba-hambanya yang minta ampun, ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang dijadikan landasan oleh imam-imam ulama-ulama dari Mesir, kira-kira gitu. Mungkin kita bisa baca di ini, ya, di websitenya ini Darul Ifta, ya, Al-Misriyah, ya. Lajnah majelis fatwanya Mesir, ya. Dan ulama-ulama yang berkecimpung di situ bukan ulama ecek-ecek juga, kira-kira begitu. Dan banyak lagi, ya, perkataan-perkataan sahabat kaum muslimin, ya, sahabat kemudian tabi'in juga dicantumkan di sini. Misalkan perkataan sahabat, amma aqwalus sahabat ridwanullahu alaihim fa'an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ini dinukil dari kitab Imam Ibnul Jauzi, ya. Beliau nama kitabnya At-Tafsirah. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya yu'jibuni ay yufarriqa ar-rajulu nafsahu fi arba'i layalin. Lailatul Fitri wa Lailatul Adha wa Lailatul Nisfi min Sya'ban wa awwali lailatin min Rajab. Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya yu'jibuni astagfirullahaladzim. Saya kagum dengan orang-orang yang ayyufarrighar rajulu nafsahu, seseorang yang menyendiri, ya, menyendiri fi arba'i layalin, maksudnya menyendiri untuk melakukan ibadah pada 4 malam. Yang pertama adalah Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Yang kedua Lailatul Adha, malam Idul Adha. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga wa awwali lailatin min Rajabin, malam pertama bulan Rajab. Ini Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Kemudian misalkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Imam Al-Baihaqi, ya, pada kitab Sya'bul Iman. Beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ini salah satu sahabat Nabi juga, khamsul layalin la yuraddu fihin ad-du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa, ya. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, ini selaras dengan perkataan, ya, Imam Syafi'i tadi, ya. Kemudian yang kedua awwalul lailatin min Rajab, ya, malam Jumat, malam Rajab, pertama bulan Rajab. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam tengah nisfu Sya'ban. Yang ketiga dan keempat kelima Lailatai al-Idain, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga perkataan-perkataan para tabi'in, misalkan banyak, ini juga dicantumkan banyak, ya. Di antaranya misalkan kita baca satu, Umar bin Abdul Aziz, misalkan diriwayatkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnul Jauzi juga. Ini satu lagi yang punya At-Targhib wa Tarhib itu siapa, ya? Di sini enggak ditulis namanya. Allahu alam. Juga disebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, ya, kataba ila Adi bin Urtu'ah wa huwa 'amiluhu 'ala al-Basrah. Salah satu staf Umar bin Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menulis kepada salah satu stafnya, namanya Adi bin Urtu'ah, Allahu alam ini gimana bacanya, enggak ada harokatnya, ya. An alaika bi arba'i layalin minas sanah, hendaklah kamu mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan pada 4 malam dari 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun. Fa innallaha yufrighu fihinna rahmata ifraga. Yang pertama awwali lailatin min Rajab. Yang kedua Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Fitr. Yang keempat Lailatul Adha. Ini dari tabi'in. Kemudian begitu juga dari ulama-ulama yang lain, banyak, ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya bahwasanya terkait masalah ini ada landasan dalilnya.
Ya, kemudian ibadah-ibadah juga yang dianjurkan di dalil-dalil itu bukan ibadah-ibadah yang baru, bukan juga ibadah-ibadah yang tidak ada jenisnya. Dalam arti belum ada ibadah jenis yang sama, misalkan itu bukan. Tapi ibadah-ibadah yang memiliki jenis yang sama yang berdasarkan dalil yang sahih, seperti zikir, sholat tahajud, kemudian baca baca Quran, kemudian ya itu ya tiga itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol diskusi lebih lanjut di sesi diskusi. Baik, jazakumullah khairal jaza untuk teman-teman yang ada di mana live Facebook. Intinya silahkan yang mau beribadah di malam nisfu Sya'ban atau sepanjang bulan Sya'ban, silahkan. Tapi beribadahlah dengan ibadah-ibadah yang ada landasan dalilnya sudah ada jenis sebelumnya, seperti misalkan sholat tahajud, kemudian sholat sunnah yang ada landasan dalilnya seperti sholat sunnah mutlak misalkan, yang tidak terbatas jumlah rakaatnya, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat witir, ya. Misalkan tapi jangan sampai sholat witir cuma 2 rakaat. Nah, ini bid'ah ini ya. Kalau sholat witir 3 rakaat, nah itu benar, ganjil gitu kan, jelas tuh. Sholat witir cuma genap gitu, nah ini nggak betul. Nah ini jelas nih. Ustadz Rahman pun sepakat kalau itu bid'ah. Kira-kira gitu. Kemudian pokoknya malam ini objek kita Ustadz Rahman ya. Kemudian misalkan pokoknya yang aneh-aneh lah ya. Kemudian zikir misalkan pakai komat kamit nggak tahu dari mana datangnya misalkan. Nah ini nggak boleh, jelas itu ya, haram ya. Kemudian ya yang seperti itulah ya, yang nggak jelas gitu ya. Apalagi misalkan pasang sajen. Nah ini nggak betul ini. Ini walaiyazubillah ya, nggak dibenarkan dalam agama kita. Tapi kalau melaksanakan ibadah-ibadah yang umumnya ada dalilnya seperti sholat tahajud, baca Quran, ya kemudian zikir secara umum, ya monggo silahkan. Sholat tarawih, sholat witir, tafadhal, sholat sunnah mutlak, ya kemudian ketika masuk masjid sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah wudhu sholat sunnah wudhu, tafadhal, silahkan. Bahkan silahkan diperbanyak, kira-kira begitu. Ya, adapun di luar itu sebaiknya ditinggalkan. Ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian. Kemudian satu lagi poin penting ya. Ini juga bermasalah nih ketika kita meyakini bahwasanya saya cuma boleh dan cuma mau baca Yasin aja. Saya nggak mau baca ayat surah yang lain. Nah, ini repot ini. Nah, ini sudah masuk pada kategori menurut saya masuk pada kategori bid'ah itu. Bukan karena dia nggak bisa baca, bukan. Tapi memang dia meyakini demikian. Pokoknya saya maunya baca Yasin aja. Saya nggak mau baca surah yang lain. Nah ini nggak betul. Saya cuma mau misalkan zikirnya baca subhanallah aja. Yang lain saya nggak mau. Nah ini kan nggak tepat ya. Kira-kira seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Artinya kita harus perhatikan ini. Kemudian kalau kita meyakini ini hukumnya wajib. Nah ini repot juga. Kita sudah omongin di depan tadi ya. Mewajibkan sesuatu, menghukumi sesuatu sunnah itu harus ada dalil sahihnya, kira-kira demikian. Maka hati-hati. Atau misalkan kita mengharamkan juga, ya nggak benar juga gitu ya. Karena mengharamkan harus jelas juga gitu landasannya. Kalau masih ada dalil yang sahih satu aja, nah itu nggak boleh ya kita mengharamkan. Kira-kira seperti itu. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Syukran jazakumullah khairal jaza untuk yang di live streaming Facebook. Jazakumullah, dan kita tutup dengan hamdalah untuk yang di Facebook. Syukran. Selanjutnya mungkin Fadal Pak Adi, kita diskusi di Zoom untuk lanjutannya. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah sesuai dugaan, sudah kuduga. Luar biasa. Ininya bahasannya dari berbagai aspek dan memperjelas ya duduk pokoknya. Sebenarnya atau kalau bahasa Jawanya sakjane itu apanya sih yang jadi masalah, yang sering jadi masalah di polemik di bulan ini adalah itu mengkhususkan tadi ya. Jadi kita mengkhususkan dengan dasar dan mengharuskan pada waktu tertentu, pada saat tertentu dan cara-cara tertentu.
Nah, itu yang mungkin harus kita pahami bersama. Jadi silakan selama baca Yasin boleh gitu kan tadi Ustaz ya. Baca tapi harus mengulang harus 3 kali. Nah, mengharuskan 3 kalinya itulah yang akhirnya menjadi kita jadi kepleset walaupun kita sudah niatnya baca Quran kan bagus banyak gitu. Tapi tidak harus mengkhususkan, tidak harus ini dan harus harus pada malam nisfu Sa'ban harus 3 kali. Nah itu yang harusnya ini kata harusnya. Kalau kita hilangkan kata harusnya dengan berupa anjuran saja dan itu kita lakukan nggak masalah gitu Ustaz ya. Intinya gitu. Jadi Betul, Pak. kembali ke hadis yang nama amalubinia dan marilah kita eh, luruskan niat kita untuk bila selalu melakukan sesuatu ibadah itu tidak hanya eh, benar benar ibadahnya, tapi caranya juga kita sebaiknya kita gali ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita tahu apa yang harus bagaimana seharusnya dan bagaimana yang tidak dibolehkan. Gitu kira-kira. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua, teman-teman yang ada di Facebook mungkin sudah off ya. Terima kasih sudah mengikuti paparan ini dan kami akan lanjutkan di diskusi